Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berbicara Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dengan apa? Yuk, pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Selamat datang di channel aku. Setelah kita kemarin membahas bapaknya yang sangat sabar, kali ini kita juga akan membahas seorang anak yang tidak kalah sabarnya dengan bapaknya. Dia bahkan rela disembelih oleh ayahnya sendiri. Tahukah kalian siapa? Siapa? Coba tebak siapa? Ini adalah kisah dari Nabi kita, Nabi Ismail alaihissalam. So, happy watching. Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang kedua, yakni Siti Hajar. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah yang belum punya keturunan, dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Namun, karena merasa cemburu, Siti Sarah ini kurang menyukai Siti Hajar. Berkali-kali Siti Sarah ini meminta Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan putranya ke tempat lain. Kemudian lama-kelamaan Nabi Ibrahim memutuskan untuk memindahkan atau pergi bersama Siti Hajar untuk pindah ke kota Mekah bersama Ismail alaihissalam. Saat di tengah perjalanan, Siti Hajar dan Ismail ini berada di tengah gurun pasir atau istilahnya padang pasir gitulah teman-teman. Karena kehabisan bekal, Siti Hajar pun merasa sangat khawatir akan anaknya yang menangis terus-menerus karena kehabisan bekal air. Kemudian Siti Hajar pun berlari-lari ke arah Bukit Safa, kemudian ia turun lagi, kemudian mengitari lagi Bukit Marwah untuk mencari sumber mata air. Namun belum juga diketemukan. Ia semakin khawatir karena mendengar tangisan dari Ismail. Kemudian ia pun beristirahat sebentar dan terus bilang kepada anaknya ini, sabarlah anakku, dengan berusaha. Kemudian saat lelah dia beristirahat sambil berdoa kepada Allah agar diberi mata air untuk mereka karena mereka sudah kehabisan bekal. Bayangkan teman-teman, di tengah padang pasir mereka kehabisan bekal air minum, kehabisan air. Siti Hajar pun saat itu hanya berpasrah dan berdoa kepada Allah. Setelah ia berusaha mencari ke Bukit Safa, Bukit Marwah, ia berlari-lari kecil. Kemudian tak lama kemudian muncullah sumber mata air dari kaki Ismail ini, yang Siti Hajar sangat merasa senang akan munculnya mata air tersebut, dan mata air itulah yang kita kenal sekarang ini dengan Zam-Zam. Sejak saat itu mata air itu terus mengalir. Airnya bermanfaat bukan hanya untuk Siti Hajar dan juga Ismail, melainkan orang-orang di sekitar sana, bahkan orang-orang yang singgah pun mampir ke sana. Bahkan tidak jarang dari mereka ini untuk memilih bertempat tinggal di sekitar telaga tersebut. Kemudian semakin lama mereka menyebutnya mata air itu ialah mata air milik Ismail dan juga Siti Hajar, sehingga mereka sering memberikan seperti upah gitu, gantinya mereka kan minta mata air. Kemudian mereka, kehidupan Siti Hajar dan Ismail ini dipenuhi, kebutuhannya itu tercukupi. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Nabi Ibrahim ini merasa rindu dengan anak dan istrinya, bagaimana keadaannya. Ia kemudian
menyuruh seperti mata-mata, cuma bukan mata-mata, bukan untuk kejelekan ya teman-teman, mata-mata untuk mengetahui kabar dari Siti Hajar dan putranya Ismail ini. Dan Nabi Ibrahim merasa sangat lega karena mendengar dari yang memberikan informasi bahwa kehidupan Siti Hajar dan putranya saat ini baik-baik saja. Nabi Ibrahim pun kemudian memutuskan untuk segera berkemas dan menemui mereka, melepas rindu. Nabi Ibrahim menjumpai Siti Hajar dan putranya Ismail saat itu di padang Arafah sedang menggembala ternak. Nabi Ibrahim merasa sangat lega melihat mereka ini sehat. Nabi Ibrahim kemudian merasa bersyukur karena walaupun ditinggal Nabi Ibrahim, tapi mereka tetap makmur kehidupannya, semuanya tercukupi. Nabi Ibrahim merasa sangat bersyukur. Kemudian mereka melepas rindu bersama. Kemudian mereka pun menghabiskan waktu bersama dan memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan mereka merasa kelelahan dan kayak bersender gitulah, beristirahat, dan tidak sengaja Nabi Ibrahim tertidur. Di dalam tidurnya itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Saat terbangun, Nabi Ibrahim merasa sangat kaget dengan mimpinya. Ia bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Baru saja ketemu, sudah disuruh menyembelih anaknya yang selama bertahun-tahun itu tidak bertemu. Sekali bertemu langsung disuruh menyembelih. Coba bayangkan teman-teman, betapa beratnya ujian Nabi Ibrahim saat itu. Namun Nabi Ibrahim tidak langsung memberitahu Ismail akan hal itu. Ia merasa masih khawatir dengan putranya tersebut. Hati Nabi Ibrahim merasa berdebar-debar, namun mau tidak mau perintah itu harus disampaikan kepada putranya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyampaikan wahyu dari Allah tersebut melalui mimpinya kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah diperintahkan Tuhanku untuk menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu, nak? Tanya Nabi Ibrahim. Kalian tahu apa jawabnya Nabi Ismail saat itu? Di luar dugaan, seorang anak bisa membalas ucapan Nabi Ibrahim seperti ini. Wahai ayahku, jika memang itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Aku bersedia dan aku akan sabar dan juga ikhlas, kata Nabi Ismail. Dia rela untuk disembelih oleh ayahnya demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendengar keputusan Ismail sangat terharu. Anaknya begitu berbesar hati menerima wahyu dari Allah. Ia rela untuk disembelih. Menjelang penyembelihan Ismail ini, tentu syaitan tidak tinggal diam. Ia mencoba terus membujuk Nabi Ibrahim supaya membatalkan hal tersebut. Menggoda Nabi Ismail agar tidak mau melakukan perintah Allah, dan juga bahkan menggoda Siti Hajar agar anaknya ini tidak disembelih. Namun keimanan Nabi Ibrahim dan keluarganya sangat kuat kepada Allah, sehingga bujuk rayu iblis atau syaitan pun tak mampu menghalangi niat mereka untuk terus berbakti kepada Allah SWT. Singkat cerita, saat penyembelihan Nabi Ismail pun tiba. Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke sebuah bukit dan mengeluarkan pedang yang sudah sengaja ditajamkan oleh Nabi Ibrahim agar tidak menyakiti putranya.
Saat itu Nabi Ismail dibaringkan. Nabi Ibrahim mengarahkan pedang itu ke arah leher Nabi Ismail. Kemudian saat pedang itu menyentuh leher Ismail, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan seekor domba. Domba itu sangat gemuk dan domba itulah yang menggantikan Ismail untuk disembelih. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi latar belakang dari hari raya umat Islam yakni Idul Adha atau hari besar atau hari raya kurban. Kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menjadi latar belakang dari peristiwa penting bagi umat Islam. Sebagian merupakan peringatan hari raya Idul Adha, sebagian lagi seperti perintah-perintah atau tahapan dalam ibadah haji, seperti lari-lari kecil Siti Hajar tadi dari Bukit Safa ke Marwah menjadi latar belakang sekarang sa'i saat melakukan ibadah haji. Kemudian wukuf di Padang Arafah, lontar jumroh saat Nabi Ibrahim melempari syaitan ketika hendak mencoba mempengaruhi Nabi Ibrahim. Kemudian telaga Zam-Zam yang sampai sekarang sumber mata airnya masih ada, dan sebagainya. Dan alangkah berbesarnya hati Nabi Ibrahim melepas kepergian putra tercintanya Ismail ini. Allah balas dengan hal yang sangat indah. Kemudian atas kebesaran hatinya ini, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra lagi dari istrinya yang pertama, yakni Siti Sarah, dan melahirkan seorang putra bernama Ishak. Bagaimana kisahnya? Lanjut nanti di kisah Nabi Ishak alaihissalam. Bayangkan saja teman-teman, alangkah baiknya Allah jika tidak mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Mungkin umat Islam akan kehilangan putra-putra tercintanya karena meneladani Nabi Ibrahim ini, sehingga harus mengorbankan putra mereka. Namun Allah tentunya yang maha mengetahui daripada kita, sehingga Allah mengganti Nabi Ismail tersebut dengan seekor domba untuk disembelih, sehingga sekarang masyarakat bisa berkorban dengan baik itu domba, lembu, kerbau, sapi, unta, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu tadi kisah dari Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim ayahnya, serta kesabaran dan keteguhan couple bapak anak ini ya teman-teman, patut diacung jempol. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.